lihat 10. Kita baca ya Al-Fatihah tulis sahih bihadzal kitab mata'ana Allah bitul min Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insyaallah sekali lagi wirid ini kita 2 bulan sekali ya. Aurat Jabir Rizik sama gantiannya adalah Rotibul Haddad biasa. Sampai waqala Rasulullah ya. Yang mana Pak Kadir? Oh enggak maksudnya. Waqala Rasulullah ya. Setelah ayat ya. Waqala Rasulullah dan telah bersabda siapa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana bermula aku itu a'lamukum paling mengenal di antara kalian billahi tentang Allah. Wa asyaddukum dan paling takut di antara kalian lahu kepada Allah khasyatan dengan rasa takut yang full. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul hikmati bermula pangkal daripada ilmu hikmah, ilmu rahasia itu makhafatullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi SAW, ana wa a'lamukum, yang paling kenal dengan Allah dan paling takut dengan Allah. Jadi memang kalau udah paling tahu, paling kenal ya nggak berani macam-macam ya. Maka ketika ada orang gampang maksiat, gampang dosa, hanya karena dia tidak kenal Allah gitu, atau bahkan tidak merasakan hadirnya. Maka ra'sul hikmah, hikmah itu orang yang mempelajari ibadah dengan baik, lalu belajar dan ibadah terus, maka dia akan merasakan hikmah, diberikan rahasia-rahasia. Dalam ayat lain, waman utiya hikmata faqad utiya khairon katsira, itu ayat itu. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah diberikan khairon katsira, kebaikan yang sangat banyak. Artinya dia tahu hal-hal yang tersembunyi. Nah, itulah secara umum siapa orang tersebut adalah Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akhirnya maka Rasul hikmah itu makhafatullah, nggak berani macam-macam gitu loh ya. Jadi karena zat yang maha agung, maha hebat, maha perkasa ini, jangankan kita yang nggak ada apa-apanya gitu loh ya. Matahari yang panas membakar itu kalau kata Allah pecah sebelas, selesai sudah. Itu kan kalau ibaratnya manusia kayak semut itu, semutnya banyak gitu ya, semut gitu tinggal dipetis-petesin gitu, gak apa artinya sih. Dalam pandangan Allah ya kita nggak lebih kecil daripada semut hakikatnya gitu. Tapi di atas segalanya ketika iman itu ada, takwa itu ada, maka kita menjadi besar ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala dan telah bersabda siapa alaihi salatu wassalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jal, qala telah berfirman siapa Allah azza wa jal, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku,
wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, la azma'u, tidak aku kumpulkan, ala abdi, pada hambaku, khaufaini, akan dua ketakutan, wala azma'u, dan tidak akan aku kumpulkan lahu, baginya, amnaini, akan dua keamanan. Fa'in amnani fid dunya, fa'in amnani, maka apabila dia telah aku amankan, aku tentramkan, fid dunya, dalam urusan dunia, akhaftuhu, maka aku kasih dia rasa takut, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa in khaufani, dan apabila ia telah aku berikan rasa takut, fid dunya, di dunia, khaufani, rasa takut kepadaku, fa in khaufani, apabila dia telah takut kepadaku, fid dunya, di dunia, amantuhu, maka aku amankan dia, aku tentramkan, aku selamatkan dia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini ya, Masya Allah, ini hadis qudsi namanya ya. La azmau ala abdi khaufain, wa la azmau ala alahu amnin. Tidak mungkin seorang hambaku dapat keamanan dua-duanya di dunia, dapat ketentraman dua-duanya di dunia, atau ketakutan dua-duanya di dunia. Tapi salah satunya, yang pertama, fa'in amannani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Kalau ada orang di dunia ini begitu tentram, begitu nyaman, lalu kemudian dia dari ketentraman, kenyamanannya dia tidak sholat, tidak ibadah. Nah, ini yang masalahnya ya. Tentram, nyaman, punya harta, punya fasilitas, tapi nggak ibadah. Naudzubillah min dzalik. Orang yang seperti ini berarti dia aman tapi tidak takut sama Allah. Maka akhaftuhu yaumal qiyamah. Aku berikan dia rasa gentar dan takut nanti pas meninggal dunia. Meninggalnya takut. Kenapa? Akan berhadapan dengan masa yang sungguh amat panjang. Sementara dia merasa nikmat di dunia, pada akhirnya dunia itu tidak pernah memberikan keabadian. Ya, akan ditinggalkan. Ya, mohon maaf ya, ada orang yang mau meninggal nih mikirnya banyak, susah. Kenapa ya tadi itu? Makanya kalau kita yang masih dikasih pas-pasan, ini bersyukur aja lah. Seandainya Allah cabut ruh kita, tenang itu. Ya, iya, kayak kemarin itu ada salah seorang guru saya meninggal dunia, umurnya sudah 108 tahun. Bayangkan umurnya 108 tahun, sukses, panjang umurnya. Kata anaknya, abah meninggal udah gak punya apa-apa Ustadz, dia bilang. Karena apa, udah dibagiin ke anak-anaknya, udah tenang dia. Ya meninggal dalam posisi memang sudah. Bayangkan orang itu kalau umur di atas Kanjeng Rasul Muhammad SAW, di atas 60, 70 apalagi sampai 100, itu kalau kebaikan dan kebaikannya, ibadah demi ibadah itu dilipat gandakan itu. Kalau ada dosa dan maksiat, seandainya pun dosa, dimaafkan oleh Allah. Dia udah uzur sih. Tapi ya alhamdulillah namanya dia orang ahli ibadah, walaupun umur di atas 100 tahun itu menjelang kematiannya masih ibadah, tenang-tenang aja gitu. Bahkan masih makan, selesai makan kok perutnya sakit, rupanya ada ini pendarahan di lambung sehingga keluar darah, meninggal. Ya, artinya orang yang ibadah benar di dunia berarti merasa takut ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk akhirat tenang, gitu kan. Tapi kalau orang di dunianya terlalu takut juga sama Allah, kebalikannya, maksudnya di dunianya nyepelekan Allah, nggak sholat, nggak apa,
kembali masuk akhirat ya susah, tapi kalau di dunianya takut dalam artian ibadahnya benar, sholatnya benar, maka mati itu adalah ketentraman, kebahagiaan. Ya, jadi tidak merasa tidak harus takut. Wah jangan nggak ada istilah jangan-jangan itu. Semuanya kembali ke Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau lihat hadis ini, tinggal pilih kita mau bahagia di dunia atau bahagia di akhirat. Kalau mau dua-duanya boleh, silakan. Allah nggak menghalangi ke orang bahagia di dunia. Bukan berarti orang sholat, orang ibadah nggak boleh bahagia, enggak. Silakan Anda punya dunia, tapi di tengah-tengah itu Anda harus sholat, Anda harus ibadah, kan gitu. Karena dunia ini kita khawatir jangan-jangan bawa kita ke neraka. Nah kita takut urusan dunia, lalu kita sholat, maka kita aman di akhirat. Ini udah miskin, udah susah, nggak sholat. Nah ini yang bahaya. Iya, belangsak. Hidup udah ngontrak, mohon maaf ya, susah. Masuk rumah sakit dikopitin kan gitu. Lu nggak sholat gitu loh. Itu kan namanya benar-benar merasa tentram di dunia, benar. Tapi ketika dia tidak sholat, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat kepada Allah. Dia nyaman di dunia dengan meninggalkan ibadah. Memang Allah Rahman dan Rahim, nggak mungkin Allah langsung memberikan azab dan siksa, enggak. Allah sayang, dilihat dulu, tunggu taubatnya gitu. Tapi kalau nggak tobat ya udah, dia akan merasakan takut yang dahsyat saat mana dia masuk ke negeri akhirat. Naudzubillah min dzalik. Susah itu, akhiratnya menderita itu ya. Tapi kalau udah di dunianya benar, apalagi kaya, sukses, ibadah, kaya bikin masjid, ya kaya bantu orang, tetap sholat, kaya ya kaya. Jadi orang kaya, kaya bener. Ini jadi orang kaya, kayak orang miskin. Pakai nyuci sendiri, masak sendirilah. Lu kagak bisa bayar apa tuh orang, kan gitu. Padahal ada harta. Nah gitu kan, oh ini mandiri, lu pelit dasarnya. Ini naudzubillah tuh orang, nggak, artinya tidak mendapatkan kebahagiaan dunia. Udah lagi kaya lalu nggak sholat, nah ini yang bahaya ya. Berarti sekali lagi orang yang nggak sholat, yang nggak ibadah itu merasa tentram di dunia dengan meninggalkan kewajiban, maka di akhiratnya pasti ada rasa takut. Tapi ketika dia di dunianya ibadah, apalagi dia berlimpah harta, syukuri ya. Di rumah ada AC, kita sholat jadi tenang kan gitu. Di rumah ada air mengalir tanpa harus ditimba, sholat wudu jadi gampang. Udah pakai buat sholat, buat ibadah. Maka dunia yang tentram kayak begini dengan ibadah, akhiratnya juga jauh lebih tentram, insya Allah ya. Jadi ya nggak mungkin, kata Nabi dalam hadis kutsinya ini, la ajmau ala abdi khaufin wala ajmau amnin. Nggak ada orang, sekali lagi ini sebuah sanggahan. Tuh orang enak bener, dunianya sehat ya, kaya raya, ntar dia matinya masuk surga. Emang surga bapak moyang lu? Nggak ada surga seperti itu ya. Surga hanya diambil dengan ibadah, dengan zikir, dengan takwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.